Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid. Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rufi. Ya, kita masih membahas terkait dengan Pilkada 2024 dan tentunya ini yang masih menjadi perhatian adalah Pilkada di Jawa dan juga Kalimantan. Kalau Kalimantan ini berkaitan dengan IKN, kalau Jawa ya kita ketahui memang persaingannya yang begitu kuat. Silakan Pak Tony. Ya, pertama terkait dengan Jawa. Kenapa Jawa dan Kalimantan ya? Ya. Jawa ini penduduknya itu sampai 5 atau DPT terutama sampai 65%. Maka di Pilpres itu yang memenangkan Jawa dialah yang akan menjadi pemenangnya. Ya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemudian Jawa Timur, tapi juga tidak bisa kita lupakan Jakarta. Jakarta ini meskipun DPT-nya sekitar 10 juta, tetapi atau penduduknya sekitar 13 juta, tetapi di Jakarta ini ekonomi berputar di sana antara 65-70%. Maka menjadi signifikan kita bicara siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta, pemimpin Jawa. Kenapa kemudian juga pemimpin Kalimantan Timur, kalau Kalimantan Timur sudah ada IKN, hanya menunggu proses kapan waktunya untuk pindah. Maka siapa yang akan menjadi pemimpin di Kalimantan Timur itu juga akan sangat signifikan punya pengaruh terhadap politik nasional, ya, termasuk juga berpengaruh terhadap politik kekuasaan. Kita awali dulu dari Jakarta, Mbak. Ya. Jakarta kita tahu bahwa kontestasi ada 3 kontestan, tetapi secara substansial sebenarnya 2. Yang satu kita tahu elektabilitasnya paling 3% sampai 6%, artinya tidak terlalu signifikan. Udah nggak perlu kampanye lah kalau saya jadi nomor 3 ya, Dharma itu nggak perlu buang duit lah kalau bisa nyari duit katanya begitu ya. Jadi tinggal Ridwan Kamil, pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan yang diusung oleh Kim plus diantaranya adalah PKS, kemudian melawan atau rivalnya adalah Pramono, Anung dan Rano Karno. Ya, pada popularitas memang di awal Ridwan Kamil cukup tinggi dan didukung oleh PKS yang punya mesin politik, bahkan elektabilitasnya juga paling tinggi pada saat itu. Muncul Pramono Anung yang tidak pernah dipikirkan akan maju, ditambah dengan Rano Karno. Tetapi dalam proses kampanye termasuk debat itu juga memiliki pengaruh cukup signifikan kalau di DKI ya. Meskipun di daerah lain punya pengaruh tetapi tidak sebesar di DKI. Nampak sekali bahwa ada sebuah proses elektability yang bersaing ketat, di mana Pramono Anung yang semula tertinggal jauh naik terus, bahkan dari beberapa lembaga survei nasional itu menunjukkan bahwa mayoritas hasilnya Pramono Anung menang. Artinya apa? Kalau elektabilitas itu naik, punya kecenderungan tren naik, itu relatif lebih mudah untuk dinaikkan kembali. Kalau punya tren turun itu sulit untuk recovery. Dalam konteks ini sudah crossing, ya, di mana Ridwan Kamil semakin lama semakin turun, atau pasangan Ridho semakin lama semakin turun. Kenapa trennya seperti itu? Kalau turun itu susah recovery, kalau naik lebih mudah untuk dinaikkan kembali. Analisis ilmiahnya begini, Mbak Olvi. Ya. Di dalam survei itu kan orang yang mau memilih itu ada namanya decided voters, ya, bahkan daihat. Orang yang sudah menentukan pilihan bahkan daihat. Ini memang susah untuk beralih meskipun ada kemungkinan tapi kecil sekali. Yang kedua adalah orang yang undecided voters, pemilih yang belum menentukan, dia nunggu dulu, biasanya kalangan menengah ke atas atau kelompok pemilih rasional, mana kira-kira yang layak untuk dipilih, layak untuk menjadi pemimpin, programnya seperti apa, terus kemudian yang ditawarkan bahwa penguasaan masalah terhadap problem yang dihadapi rakyat seperti apa. Dari situlah kelompok menengah atas kemudian memilih. Ketika mereka memilih, rasanya akan sulit untuk kemudian berpindah. Ya, itu yang kemudian menaikkan elektability dari paslon yang dipilih dan kemudian menurunkan
prosentase ya angka elektabilitas yang dimiliki oleh orang yang tidak dipilih tadi, otomatis dia turun prosentase ya. Terus kemudian ada yang namanya swing voters, pemilih yang rentan. Ya saat ini memilih A, tapi bisa jadi nanti memilih B, memilih C. Ketika mereka sudah pindah, pindah, mereka rasanya sulit untuk balik. Kan? Ya, ini yang kemudian makin menambah angka elektability ya bagi paslon yang dipilih tadi, yang ditentukan tadi, terus kemudian mendowngrade dan menurunkan angka presentasi dari elektabilitas yang terdowngrade tadi. Nah inilah kemudian rasanya hampir mustahil yang biasa terjadi, kecuali ada peristiwa yang spektakuler. Hampir mustahil ya ada proses recovery yang terjadi kepada paslon yang sedang trennya turun. Apalagi turun itu konsisten, turun itu udah sulit. Dan ini kita juga bisa lihat sebagaimana di Kalimantan Timur ya, di mana IKN itu berdiri. Ada dua pasang yang sangat bersaing ketat antara incumbent atau petahana, yaitu Pak Isran Nur dengan Pak Hadi Mulyadi, ya, melawan penantangnya Rudi Masud dan Seno Aji yang diusung oleh Kim Plus. Sementara petahana diusung oleh Demokrat dan PDIP. Ya, semula kita juga lihat bahwa Isran Nur itu elektability di awal, tingkat kepuasan tinggi elektability itu sampai 54. Sementara ketika orang mulai mendengar antara iya atau tidak Rudi Masud, Seno Aji itu nyalon, angkanya cuma 99,5%. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika daftar di KPU, kita perhatikan, itu angkanya sudah naik 23%. Terus kemudian ketika mulai jalan melalui kampanye, angkanya 38%. Terus menerus sampai kemudian kampanye terus seiring berjalannya waktu menjadi 44%, dan pada hari ini kita lihat ada lembaga survei ya, beberapa lembaga survei menaruh bahwa elektabilitas, salah satunya ya merilis bahwa elektabilitas Rudi Seno itu di angka 54. Sementara berbalik ketika Isran Nur yang semula 54 sekarang posisinya menjadi 44. Ya, ini tentu bisa dijelaskan dari banyak variabel ya. Kenapa petahana begitu turun? Kalau udah tren turun, kita lagi bicara tentang tren turun, sulit untuk recovery. Hampir dipastikan kalah Isran Nur dan hampir dipastikan kalah Ridwan Kamil. Saya mendengar dalam konteks Ridwan Kamil ini dilepas sama penguasa dan tidak diberikan bantuan terutama logistik karena tren turun itu susah untuk disembuhkan, susah untuk recovery. Begitu juga di Kalimantan Timur, nampaknya Isran Nur itu ya dalam bahasa orang Jawa keok gitu ya, akan kalah, akan sulit untuk recovery. Dari 54 menjadi 44 turun 2 digit. Itu sulit untuk dibayangkan bisa menang kecuali ya ada sesuatu yang spektakuler. Tetapi masa kampanye ini kan tinggal sebentar. Sekarang tanggal 11 ya, Mbak Ulfi ya. Tanggal 11 itu masa tenang itu tanggal 23 terakhir. Cuman waktu 12 hari, belum ada debat dan macam-macam. Itu waktu itu mungkin tinggal sepekan waktu efektif. Apalagi waktu sepekan untuk menambah 2 poin atau 3 poin aja sulit, apalagi sampai 10. Ya, ini yang kemudian saya hampir bisa membuat kesimpulan bahwa Jakarta itu akan dimenangkan oleh Pramono Anung. Ya, tetap semuanya sangat dinamis ya. Tetapi besar peluangnya Pramono Anung itu untuk memenangi Pilgub di DKI ya, kecuali nanti ada 2 putaran yang kemudian mengalami sebuah perubahan. Tetapi dalam konteks ini ya bisa jadi 1 putaran. Kemudian Kalimantan Timur dimenangkan oleh Rudi dan Seno Aji. Ya, variabel-variabelnya dari masing-masing kita bisa jelaskan. Jakarta sama Kaltim nampaknya ada 1 variabel yang sama. Yang pertama, misalnya variabel yang sama itu debat. Kita lihat debat ya di Jakarta, Pramono Anung lebih menjadi magnet, lebih dianggap sebagai orang yang menguasai masalah, yang kemudian memiliki solusi-solusi yang masyarakat itu melihat itu lebih masuk akal, itu lebih sistematis, itu lebih rasional. Dan begitu juga di Kalimantan Timur, kita lihat beberapa kali debatnya Rudi Seno dengan lawan Isran Hadi, ya, Isran Hadi, gitu kan. Kita lihat
misalnya ya dalam pertanyaan-pertanyaan ya, itu untuk debat antara gubernur, pertanyaan aja diwakilkan oleh wakilnya itu, oleh cawagupnya. Gitu. Nah, itu masyarakat ini petahana loh. Kok pertanyaan saja diwakilkan. Kemudian debat yang kedua kita makin lucu lagi, di mana wakilnya itu ya cawagupnya itu protes kepada KPU, ribut sama host, ditonton oleh jutaan orang di Indonesia, termasuk sebagai itu adalah warga Kalimantan Timur. Ini kok malah protes, malah ribut, dan itu mendowngrade betul. Apalagi kalau kemudian melihat di Kalimantan Timur, kenapa saya tertarik Kalimantan Timur? Karena karena Kalimantan Timur ini ada IKN di sini, ya siapapun yang menjadi gubernur akan berpengaruh terhadap perpolitikan nasional. Kemudian yang kedua ya ada petahana sama penantang ini seperti terbalik. Petahana itu layaknya penantang, ya. Kemudian penantang layaknya petahana. Karena yang punya program, yang jelas dan kayaknya sistematis itu adalah penantang. Tapi petahana itu malah menghajar, menyerang terus-menerus kepada penantangnya, dan bahkan menyerang bersifat personal. Ini yang menurut saya kemudian saya merasa tertarik untuk membuat sebuah analisis terkait dengan IKN. Lepas dari itu, kemudian kita masuk ke Jawa Tengah. Ada persaingan yang sangat ketat antara Lutfi Tadsyasin, ya, kemudian dengan lawannya siapa itu namanya Andika Hendi. Ya itu sangat ketat sekali. Ya, sampai kemudian Pak Prabowo harus turun tangan memberikan dukungan, mengendorse untuk memberikan. Itu artinya kalau sudah seperti itu, kecuali di awal ya. Kalau di awal berarti situasinya normal ya. Di awal situasinya sangat normal. Tetapi kalau di akhir-akhir itu kan berarti situasinya darurat. Darurat ini berbahaya bagi Lutfi ya, Tadsyasin. Kenapa harus harus mendapatkan endorse di ujung ini kan? Ya itu bisa dibaca. Kenapa? Di Jawa Tengah ini Gerindra dan Pak Prabowo merasa berkepentingan. Apa yang dipentingkan? Ya, karena Jawa Tengah ini adalah kekuasaan PDIP. Ya, mesin politiknya PDIP itu kuat sekali di situ. Ya, kalau kemudian PDIP pada hari ini menjadi oposisi dan ini akan menjadi sebuah bargaining yang terlalu kuat bagi PDIP. Oleh karena itu, maka dipretelinlah di Jawa Tengah. Ya, tadi belum ada satu yang kelewat itu persamaan antara Kaltim dan Jakarta selain debat. Kemudian persamaannya adalah mesin politik. Mesin politik PDIP di DKI itu sangat kuat dan jalan. Ya, mereka hidup mesin politiknya. Begitu juga mesin politik, kebetulan Rudi itu ketua DPD Golkar, kemudian Seno itu adalah Gerindra. Tapi saya menyoroti Golkar. Golkar itu selalu menjadi partai pemenang di Kaltim. Dan mesin itu menunjukkan mesin politiknya jalan. Golkar juga mesin politiknya jalan di Banten. Ya, di Kaltim juga jalan. Ya, inilah menjadi persamaan. Nah, ketika mesin politik itu jalan, maka sangat signifikan akan menjadi sebuah variabel yang berdistribusi terhadap angka-angka elektabilitas. Ya, itu persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga di DKI, Pramono itu 10 tahun dampingi Pak Jokowi gitu loh. Kemudian akses logistiknya juga sangat kuat. Ya, sementara Ridwan Kamil jadi gubernur, nah nampaknya banyak disuplai, dan sekarang apalagi kalau kemudian dirubah logistiknya, dia bukan pengusaha juga, nggak kuat. Di Kaltim juga kita lihat Rudi seorang pengusaha, bahkan kabarnya ketika jadi ketua tim pemenangan Prabowo di Kaltim, pakai biaya sendiri, tidak ada biaya speser pun dari pusat. Nah, ketika bukan hanya partai, dari pusat itu nggak ada. Ya, kemudian membiayai dirinya sendiri ketika maju karena punya logistik yang cukup. Karena bagaimanapun dalam perpolitikan di Indonesia kali ini berbasis demokrasi ala capital ya, modal, itu memang logistik itu sangat dibutuhkan. Jadi 3 hal, debat, terus kemudian mesin politik, kemudian logistik. Itu yang kemudian membuat ada persamaan antara Rudi dengan Pramona Anung. Hanya saja Rudi Seno ini melawan petahana, melawan incumbent.
Sementara si Pramono melawan pendatang. Sebenarnya lebih ringan bagi Pramono daripada Rudi. Tetapi dari nilai elektabilitasnya Rudi jauh melampaui dari Isran, tetapi Pramono itu masih bisa di margin error ya, tapi tetap masih di atas ya, masih melampaui. Kembali ke Jawa Tengah, itu terjadi persaingan yang sangat ketat karena ini akan mempengaruhi terhadap kontestasi kekuasaan ya, lebih-lebih kekuasaan. Kalau kekuatan PDIP itu rontok di Jawa Tengah, ini akan meringankan bagi stabilitas kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo terutama untuk kedepannya pasca 2029. Mungkin ditargetkan Gerindra akan menjadi partai pemenang, bukan lagi PDIP. Saya pikir pilkada ini menjadi ajang sarana untuk memperebutkan siapa nanti yang akan menjadi pemenang di 2029. Biasanya kalau sudah menjadi presiden atau penguasa, ya dia sekaligus menjadi pemenang partai. Dulu Pak SBY, Demokrat menjadi pemenangnya. Kemudian pada masa Pak Jokowi, PDIP menjadi pemenangnya. Ya, sementara ini Gerindra belum menjadi pemenang. Ke depan menjadi pemenang. Maka Gerindra ngotot betul untuk mengambil di Jawa Barat dengan Deddy Mulyadi. Kenapa PKS memaksakan diri dalam tanda kutip untuk maju di ini, tidak bergabung dengan Kim? Karena memang calonnya Deddy Mulyadi ada persoalan-persoalan yang sensitif berkaitan dengan agama, dengan religiositas, sehingga PKS memaksakan diri. Sementara PKS bukan lagi menjadi pemenang di pilkada di pileg di Jawa Barat. Dalam konteks ini Mbak Ulfi, sadar betul Gerindra harus mengambil Jawa Barat karena DPT-nya itu 35 juta. Kalau dia bisa gagalkan PDIP di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat dia menang, gitu kan? Ya, nanti akan bisa menggeser Golkar yang pada saat ini Jawa Barat paling kuat, gitu loh. Kemudian menggeser PKS yang selalu menjadi andalan Jawa Barat ini. Nah, kalau itu kemudian terjadi, ini akan sangat signifikan bagi kekuatan pensuplai kekuasaan bagi Pak Prabowo. Ya kalau di Jawa Timur kan udah diserahkan, ya itu 50-50 lah. Meskipun PDIP masih kuat, PKB juga kuat, tidak terlalu dominan sekali. Tapi Jawa Tengah kan PDIP dominan, yang itu harus diganggu oleh Gerindra. Jawa Barat harus diambil, Jakarta ya nampaknya kemudian dilepaskan karena kalau toh di Jawa Tengah itu gagal PDIP, ya tidak terlalu signifikan juga di Jakarta. Gerindra di Jakarta juga kuat ya. Dan menarik juga terkait dengan PKS. Ya. PKS kalau di Jakarta gagal, gitu kan, Jawa Barat otomatis lah sulit lah untuk menang. Terus kemudian apalagi kalau di Depok juga gagal, ya sudah PKS itu harus merangkak dari awal lagi, dari nol lagi. Tidak seperti sekarang, karena memang setelah PKS tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, ini secara politis mempengaruhi suaranya yang sangat signifikan. Kuncinya kalau PKS nanti di Depok juga kalah, itu kiamat bagi PKS. Jadi inilah konstelasi ya, politik kepartean ya, terus kemudian konstelasi terhadap politik nasional berkaitan dengan kekuatan kekuasaan ya, dan bagaimana kemudian para tokoh-tokoh nanti akan memimpin daerah yang berkaitan dengan suplai kekuatan bagi penguasa saat ini. Begitu Mbak. Baik, memaksimalkan waktu yang tinggal beberapa hari lagi untuk peta politik di Jawa dan Kalimantan, untuk mereka bagaimana Pak Tony? Iya, waktu tinggal sebentar. Selama tidak ada, ini kan perjalanan cukup lama, apalagi kayak Airin itu 3 tahun dia kerja, gitu kan. Tidak mungkin kemudian bisa dikalahkan dalam waktu 1 minggu atau 10 hari. Begitu juga ya, Rudi Mas'ud bekerja 3 bulan, 4 bulan, gitu kan. Tidak mungkin akan dikalahkan dalam waktu 1 minggu. Terus kemudian Pramono Anung bekerja cukup lama, berbulan-bulan. Tidak mungkin dikalahkan, bukan tidak mungkin ya, sulit dan ruangnya sangat sempit untuk bisa dikalahkan dalam waktu 1 minggu. Apalagi ada persiapan debat.
Jadi bisa dikatakan waktu dengan persiapan debat, waktu efektif itu tinggal 1 minggu, maksimal 10 hari. Ya, mau bim salabin dan menyulap seperti apa untuk merubah elektabilitas. Kecuali memang ada situasi yang membuat blunder bagi mereka yang punya elektabilitas tinggi. Tapi untuk saat-saat ini mereka kan sensitif untuk menjaga betul jangan sampai blunder, menjaga betul jangan sampai ada instabilitas politik. Mereka hati-hati ya, apalagi mereka yang sudah merasa menang, ya maka mereka kalau tidak nambah minimal menjaga, ya seperti permainan sepak bola lah, ya akan menguati di lini belakang. Ya, minimal dijagain, tapi masih mencari kesempatan untuk naikkan elektabilitas, tapi minimal dijagain. Ada kesempatan mereka menyerang untuk menambah gol, tapi kalau tidak, mereka lebih fokus untuk menjaga. Ya, pada saat ini mereka yang sudah di atas 50%, ya, mereka mencoba untuk menjaga suara itu sambil ya mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik sehingga menjadi poin ya bertambah. Ya. Nah, itu kira-kira saat ini bisa dikatakan ya, kalau mereka apalagi sampai 2 digit, kalau sudah 5% ke atas ya, dan selama itu rilis surveinya jujur, bisa dijelaskan variabel-variabelnya, baik variabel pasif maupun variabel yang masih aktif, saya pikir sulit terjadi sebuah perubahan. Begitu Mbak Ulfi. Baik, kita tunggu saja nanti akan seperti apa dinamikanya karena masih akan berubah. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid.